Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para guru, demikian pula para wali santri atau wali murid, orang tua wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, di pagi ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita seputar masalah hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, di mana pada bab yang pertama 7 pasal sudah berlalu. Kita akan menginjak pada pasal ke-8 tentang ihtimamu bita'limi sibyan wal wasayatu lahum bidzalik wa targhibuhum wa hathuhum ala talabil ilmi wa kitabatihi wa sabru ala dzalik, yaitu memperhatikan pendidikan anak dengan berwasiat kepada mereka, memberikan dorongan kepada mereka, menganjurkan kepada mereka untuk menuntut ilmu, demikian pula mencatatnya dan bersabar di atas kesemuanya itu. Pada resum yang ada di tempat kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Maryam, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepada Nabi Yahya itu hikmah di waktu dia masih belia atau masih kecil. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwa dhamir hak di sini, beliau mengatakan maksudnya adalah Yahya bin Zakaria, ya, di mana u'til fahmu wal ibadatu wa huwa ibnu sab'i sinin, di mana Nabi Yahya bin Zakaria ini diberi kefahaman dan ibadah pada saat beliau masih umur 7 tahun, ya, masih berumur 7 tahun, ya. Dan al-hukmah di sini, ya, yang dimaksud hikmah di sini, ya, ini diterangkan oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Imam Malik. Itulah ta'atullahi ta'ala wal itiba'u laha wal fiqhu fi dinillahi ta'ala wal amalu bihi, yaitu ketaatan kepada Allah, mengikuti pada ketaatan tersebut senantiasa demikian, dan yang ketiga memahami agama Allah serta beramal dengannya. Oleh karena itu, ya, sebagaimana dalam resum kalian juga dimaknakan hikmah itu mencakup seluruh perkara ini, yaitu perkara ketaatan, kaitannya dengan kefasihan dan ibadah, yaitu taat kepada Allah, mengikuti ketaatan, yaitu perintah Allah, paham terhadap agama Allah, dan beramal dengannya.
memang mempunyai anak dengan keadaan seperti ini itu bukanlah perkara yang mudah. Ini benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi orang tua, Nabi Yahya diberikan seperti itu karena salah satu faktornya orang tua, yaitu Nabi Zakaria. Ya, itu Nabi Zakaria. Makanya ketaatan orang tua itu ada pengaruhnya kepada anak, atau kebaikan, apa istilahnya, kesolehan orang tua itu berasar kepada anak, baik dari sisi diberikan kepadanya itu anak yang baik, anak yang soleh, atau memang dari sisi pada saat orang tua mendidik itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk anak ini menjadi baik. Ya. Walaupun tentu untuk bisa sampai pada seperti itu butuh ujian yang perlu untuk dilewati gitu. Makanya terkadang kala kita dapati pada anak kita sesuatu, ya kita mesti tertutup. Tadi terbuka ya. Oh, naam ya. Oleh karena itu ya, manakala ya, sebagian dari ulama kita, para pendahulu kita, manakala mendapati apa yang terjadi pada anak itu, dia mengkoreksi dirinya dulu, yaitu orang tuanya dia melihat bagaimana keadaan dirinya ya. Karena faktor yang terbesar itu kaitannya keberadaan orang tua. Salah satu hal yang menjadi dalil dalam perkara ini, seperti dua anak yatim di masa Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihimassalam, yang disebutkan oleh Allah, wa kana abuhuma sholiha. Dua anak yatim itu dimuliakan, diurus oleh Nabi Khidir dengan perintah Allah, dan Nabi Musa untuk ditolong. Keduanya menolong anak yatim, terutama rumahnya itu ya, karena kedua orang tuanya itu soleh ya, dua orang tuanya soleh. Kemudian dari pelajaran Nabi, Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan pada saat orang tua mengumpuli istrinya, pada saat orang tua itu suami, maksudnya bapaknya, itu mengumpuli istrinya, itu kan ada doa untuk membaca, menyebut nama Allah, kemudian meminta perlindungan untuk dijauhkan dari setan ya. Dari baik kedua orang tua yang sedang berkumpul, ataupun nanti kalau diberi rezeki seorang anak, itu meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Itu kan disebutkan oleh Nabi, kalau kemudian nanti lahir seorang anak, itu setan itu tidak akan mampu menguasainya, tidak akan mampu memberikan madarat, bahaya kepadanya. Berarti itu hanya salah satu saja ya, salah satu saja. Ini kalau misalnya ada anak dia bisa dikuasai setan ya, terbahayakan dengan setan, ya bisa jadi ada keterlalaian dalam masalah tersebut ya. Ada keterlalaian dalam masalah tersebut. Oleh karena itu ini salah satu bentuk amalan orang tua yang bisa menjadikan
Manakala dia mendapat anak itu tidak demikian keadaannya. Artinya tidak demikian itu tidak terjaga dari penguasaan setan dan yang lain sebagainya. Itu baru salah satu amalannya. Bagaimana kalau kemudian ditinjau amalan yang lain? Ya, amalan yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kemudian disebutkan an Musa bin Ali an abihi ana Luqmana al-Hakim qala libnihi ya bunayya ibtagil ilma sagiran fa inna ibtiga al-ilmi yasuku alal kabir. Dari Musa bin Ali, dari bapaknya, dia mengatakan bahwa Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wal Fadlih libni Abdil Bar, wahai anakku, carilah ilmu di waktu kamu masih kecil, karena menuntut ilmu itu akan berat di waktu kamu dewasa. Menuntut ilmu di waktu masih kecil itu mudah, ya. Sebaliknya mencari ilmu di waktu dewasa akan memberatkannya, ya. Dan dikatakan bahwa beliau berkata, barang siapa yang mendidik adab anaknya dikala masih kecil, maka di waktu dewasa akan menjadi penyejuk matanya ataupun kesenangan hatinya. Ini juga dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wal Fadlih. Ya. Nah, itu yang ada di resume kalian, ya. Yes. Kalau di dalam lafadz alabnya dikatakan man addaba ibnahu sagiran, ya, qarat bihi ainuhu kabiro. Barang siapa mendidik anaknya di waktu kecil, maka kedua matanya itu akan merasa istilahnya qarat, tenang, senang dengannya tatkala melihat di waktu dewasa, atau anaknya itu akan menjadi penyejuk matanya, menjadi qurrata ayun, ya. Dan di pasal ini banyak sekali, ya, nasihat-nasihat, ya, wasiat perihal seputar masalah anak. Di antaranya perkataan dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala an asari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala dari asar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, pelajarilah ilmu sebelum kamu menikah, ya. Juga yaqulu ta'allamul ilma madumtum sigaran qabla antasiru sadatan ru'asa mangdurun ilaikum wa illam ta'allamu qabla dhalik istahyaitum an ta'allamu ba'dal kibari wa baqaitum juhalan ta'khuduna minal asagir wa yasri dzalika bikum. Beliau juga mengatakan, pelajarilah ilmu selagi kamu masih kecil,
sebelum kamu menjadi sadah, orang yang punya posisi penting, pimpinan, ya, pemimpin, ya, tokoh yang mana mangdurun ilaikum, ya, mata-mata itu akan tertuju kepada kamu. Kamu akan senantiasa dilihat, ya. Jikalau kamu tidak mempelajari sebelum itu, sebelum kamu menjadi tokoh, sebelum kamu menjadi pemimpin, maka di saat kamu menjadi pemimpin, itu kamu akan malu untuk belajar setelah kamu dewasa. Jika kamu tidak belajar, maka yang tersisa pada kamu itu hanyalah kebodohan, ya. Yang mana kamu mesti mengambil ilmu dari anak-anak yang masih muda, maka itu sudah cukup menjadi celaan bagimu. Ya, makanya belajar itu sebenarnya tidak ada perlu rasa malu. Tapi pada saat seorang dewasa itu banyak ikatan-ikatan dalam batin, manakala dia belajar kepada yang istilahnya umurnya jauh lebih muda, ya. Bukan berarti kalau seperti ini, kalau sudah terlambat tidak belajar, bukan. Tetapi ini sebuah nasihat, ya, bahwa belajar tetap, namun hendaknya seorang menghilangkan rasa malunya, karena tidak akan mendapatkan ilmu. Itu dua jenis macam manusia. Pertama adalah mustakbirun, orang yang sombong. Itu tidak akan pernah dapat ilmu. Karena sifat ilmu itu sendiri itu hanya mau menempat kepada hati yang mutawaddi. Makanya bersamaan dengan orang menuntut ilmu diangkat derajat, itu dia punya adab yang bagus. Dan adab yang bagus itu Masya Allah, ya, mesti dibiasakan. Makanya di dalam adab menuntut ilmu itu adab nomor 1 itu semangat, ya, semangat. Karena ini akan mengumpulkan banyak perkara, keikhlasan, kesabaran, tahammul. Ada satu kisah yang sangat menakjubkan, ya, dari Hisam bin Ammar. Dia murid dari Imam Malik. Itu dikisahkan orang tuanya dari Hisam bin Ammar ini jual rumah, ya, untuk biaya agar supaya Hisam bin Ammar itu datang ke kota Madinah. Waktu itu haji, kemudian mampir di kota Madinah untuk datangi rumahnya Imam Malik, ya. Dan Imam Malik ini seorang ulama yang kalau orang belajar pada beliau itu mesti dengan adab yang bagus. Masuk ya mesti izin, gitu. Kalau enggak beliau, ya, karena beliau itu kadang mukul, ya, beliau itu. Sampai-sampai ya, pada saat Hisam bin Ammar itu dia duduk, ya, di majelisnya Imam Malik, ya. Ya. Nah, ternyata waktu didapati Imam Malik itu di dalam surahnya mengajar itu seperti seorang raja, gitu. Hayatil muluk. Di dekatnya ada anak-anak muda, pelayan yang berdiri. Dan manusia waktu itu banyak bertanya kepada beliau, kemudian beliau menjawabnya. Tatkala majelis selesai,
berkata kepadaku sebagian dari ashabul hadis, itu orang-orang yang sudah mendapatkan hadis dari Imam Malik. Orang-orang mengatakan sal amma ma'ak, kamu tanya saja yang ada pada dirimu kepada Imam Malik. Maka aku pun berkata, ya Aba Abdillah, ma taqul fi kada wa kada. Maka Hisam bin Ammar itu dia berkata kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, apa yang kamu katakan tentang ini dan itu? Imam Malik gak jawab, tapi justru mengatakan hasolna ala sibyan. Nah, sekarang kita dapati anak kecil gitu. Ya gulam ihmilhu. Maka Imam Malik itu kemudian memanggil pelayannya yang berdiri, bawa dia ke sini itu, anak itu, yaitu siapa? Hisam bin Ammar. Maka fahamalani kama yuhmalus sobi. Pelayannya itu membawa diriku sebagaimana anak kecil dibawa. Wa ana yauma idzin gulamun mudrik. Ya, saya waktu itu sudah pada umuran yang bisa paham, ya, seorang anak yang sudah mulai bisa paham. Maka fadorobani bidirotin misli dirotil muallimin sab'a asyara dirotan waqaftu abki. Kemudian Imam Malik itu memukul aku gitu loh, dengan kayak semacam rotan itu, dari rotan pengajar itu, sejumlah 17 pukulan. Maka kemudian Imam Malik berkata kepadaku, mayubkik, kan dia aku tuh nangis, aku berdiri sambil nangis. Apa yang menyebabkan kamu nangis? Auja'atkah hadihi, apakah ini menyakiti kamu pukulan ini? Yakni dirah. Qultu inna abi ba'a mangzilahu. Aku nangis itu karena bapakku telah jual rumahnya. Wa jahabi atasarrafu bika. Karena bapakku itu mengarahkan diriku untuk bisa mengambil kemuliaan dengan belajar kepada engkau. Wasama imingka, bisa mendengar hadis darimu. Tapi yang aku dapati fadorobtani, justru engkau memukuli aku. Maka waktu itu Imam Malik kemudian mengimlakan, mengajarkan hadis kepada Hisam bin Ammar itu 17 hadis, dan dia bisa mendapatkan 17 hadis itu sebagaimana 17 pukulan yang dia dapat, ya. Kemudian aku bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang aku sampaikan kepada beliau, dan beliau pun menjawabnya. Di tempat yang lain, kenapa beliau itu dipukul? Karena beliau itu masuk di majelisnya Imam Malik itu ndak izin, ya. Di dalam riwayat yang lain tuh Imam Malik mengatakan, ya sobi min aina anta, wahai anak kecil, dari mana kamu? Minasam, min ayyiha, dari Sam itu. Di bagian mana di Samnya itu? Min Dimasko, dari kota Damaskus. Man adkhalaka alayya, siapa orang yang masukkan kamu ke dalam majelisku? Ya, qultu dakhaltu walam asta'dzin. Aku masuk, aku tidak minta izin. Ya. Inilah sebab beliau dipukul. Ya. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran bahwa belajar tuh semangatnya sampai seperti ini, sehingga ada rintangan dia nggak akan. Ini orang dulu seperti ini, ya. Dan bagaimana kisah-kisah yang para ulama yang lain yang mereka belajar itu semangat gitu, ya, semangat. Nah, semangat itu, ya, bisa menjadikan segala perkara yang didapati, hal-hal yang tidak menyenangkan itu akan terlewati dengan mudah. Makanya dijelaskan oleh sebagian ulama kita, ya,
tentang bab seputar masalah tafaul. Tafaul itu optimis. Ya, optimis. Kenapa optimis itu bisa menjadikan orang itu mencapai dari apa yang dioptimiskan? Karena optimis ini menjadikan orang itu kuat untuk bersabar, ya, kuat untuk melihat atau menanggung beban yang dia dapati di saat itu. Makanya Nabi pada saat melihat perjanjian Hudaybiyah, beliau optimis. Padahal isi perjanjian Hudaybiyah itu kan menyakitkan, tapi beliau optimis. Beliau mengatakan sahulalakum min amrikum, urusan kalian akan menjadi mudah. Padahal isi perjanjiannya itu bukan mudah, susah. Namun ternyata akhir kesudahan dari perjanjian Hudaybiyah adalah Fathul Makkah, tanpa melalui peperangan. Ya. Padahal mereka untuk melawan dari gangguan mereka saja, itu Nabi alaihi salatu wassalam mesti melakukan perang Badar, perang Uhud, yang tidak sedikit kehilangan sahabat-sahabat yang mulia. Tapi pada saat perjanjian Hudaybiyah beliau bersikap optimis. Walaupun beliau tahu sahabat-sahabat di Mekah akan mengalami tekanan. Ya. Jadi semangat itu seperti itu. Ya. Ada sebuah kisah yang pernah saya lihat ya dengan mata kepala sendiri. Di sebuah majelis itu ada penuntut ilmu yang dia senantiasa kalau pulang belajar itu yang terakhir. Jadi majelis itu sudah hilang, sudah orangnya menghilang, dia masih duduk di situ. Ya. Sampai dia terakhir mendapatkan dari nasihat-nasihat gurunya. Ya akhirnya karena kesungguhannya dia berangkat paling awal, pulang paling akhir. Dia berangkat tuh pulang awal, paling awal, pulangnya paling akhir. Ya akhirnya guru tersebut memberikan pelajaran lebih dibandingkan yang lain. Sampai kemudian dia bisa mendapatkan ilmu. Ya, makanya kalau ada murid punya semangat, itu bekal yang paling bagus di dalam terawal bagi seorang penuntut ilmu, yaitu semangat. Naam. Ya. Kemudian berkata Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair, kana fi hadzal makan khalfal Ka'bah halaqatan famaro Amr ibnil As radhiyallahu ta'ala anhu yatufu falamma qada tawafahu jaa ilal halaqah faqala mali arakum tahaitum haula'il kilbat adwajisikum la taf'alu ausi'u lahum wa udnuhum wa afhimuhum al-hadisa fa innahum al-yawma sigaru qaumin wa yusiku an yakunu kibara akhirin qad kunna sigara qaumin thumma asbahna kibara akhirin. Subhanallah. Berkata Abdullah bin Ubaid bin Umair, ya, dulu pernah terjadi di tempat ini, di belakang Ka'bah itu ada halaqah taklim ya. Maka lewatlah Amr bin As itu pada halaqah itu karena beliau tawaf ya. Tatkala beliau selesai dari tawafnya, beliau mendatangi halaqah itu kemudian berkata, mali arakum,
Apa ini yang terjadi pada diriku? Aku melihat kalian itu, kulihat kalian nahaitum haula'il ghiman. Kalian itu menyingkirkan dari majelis kalian itu mereka anak-anak kecil. Ya. Dari majelis kalian. Amr bin As kemudian mengatakan, jangan kalian lakukan. Luaskanlah oleh kamu sekalian mereka untuk hadir di majelis kamu. Kemudian dekatkanlah oleh kamu sekalian mereka kepada kalian di dalam majelis. Fahamkan mereka itu hadis. Sungguhnya mereka hari ini adalah orang-orang kecil di antara kaum kita. Dan hampir-hampir mereka ini akan menjadi orang-orang dewasa, ya, seperti kita pada akhirnya. Sungguh waktu itu kami itu adalah anak-anak kecil di kaum tersebut, yaitu Abdullah bin Ubaid bin Umair itu mengatakan demikian. Kemudian ternyata setelah itu kami menjadi tokoh, menjadi orang-orang besar di waktu akhirnya. Nah, ini menunjukkan tidak bolehnya menyepelekan anak-anak di dalam pelajaran. Ini tidak boleh. Lebih-lebih dari sisi sebagaimana perkataan Ibnu Muflih bahwa ilmu di waktu sigor itu asbat sifatnya, lebih kokoh. Payam bagi al-i'tina'u bisigoril tolabah, sehingga seyogianya untuk memperhatikan, ya, untuk mementingkan anak-anak dari kalangan penuntut ilmu. Lebih-lebih la siyama al-adqiya'u al-mutaqaddin al-harisin ala akhdil ilm. Lebih-lebih kalau dia adalah anak itu cerdas, mau mengambil pelajaran, semangat untuk mengambil ilmu, tidak seyogianya untuk apa, ya, untuk dijadikan karena kecilnya mereka atau karena fakirnya mereka atau lemahnya mereka menjadi sebab untuk terhalanginya mereka dari mendapatkan perhatian. Demikian pula pementingan, ya, tetap diperhatikan, ya. Ini sifat dari seorang guru seperti itu, ya. Bagi orang tua jelas kalau anak, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Berbagai wasiat yang lainnya seputar masalah itu. Artinya anjuran untuk belajar itu di waktu masih kecil, ya, waktu masih kecil. Di kitab ini cukup banyak, ya, di bagian pasal ini. Mungkin sekitar sampai berapa lembar ini, ya? Sekitar di total itu ada 9 sampai 10 lembar dengan kisah yang cukup banyak.
ya, bisa yang cukup banyak. Namun kita pilihkan yang apa? Yang pokok-pokok saja. Qala Mu'tamir Ibnu Sulaiman At-Taimi kataba ilayya abi wa ana fil Kufah ya bunayya istaril waraq waktu bil hadith fa innal ilma yabqa wa dananiru tadhab. Ya, Mu'tamir bin Sulaiman berkata, bapakku menulis surat kepadaku sementara aku ada di Kufah. Dalam isinya surat, wahai anakku, belilah buku. Warok itu lembaran-lembaran kertas buku. Tulislah hadis. Karena ilmu itu akan tetap, sementara dinar itu akan hilang. Artinya uang itu akan hilang kalau ilmu itu begitu didapat, maka tersimpan di dalam hati, akan dibawa sampai mati. Dan di dalam pelajaran itu kalau kita lihat kan, salah satu dari faedah orang belajar itu dia bisa bertanya dengan bagus. Makanya kalau kita lihat cara mengajar itu bukan begitu masuk, ada pertanyaan, bukan. Tapi disampaikan ilmu setelah itu, ada pertanyaan. Dan pertanyaan yang dibangun di atas ilmu itu termasuk bagian dari ilmu. Makanya diterangkan husnus su'al minal ilmi. Bagusnya pertanyaan termasuk dari bagian ilmu. Ya. Memunculkan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Mus'ab bin Thabit Az-Zubairi rahimahullah ta'ala berkata, Qala abi alaika bi talabil ilmi. Berkata bapakku, wajib kamu menuntut ilmu, fa innahu lam yakun laka khubzun ka'anna laka khubzan. Ka'anna laka, bukan ka'anna tapi ka'anna laka khubzan. Fa illam yakun laka utmun ka'anna laka utman. Wa ka'anna laka jamalan. Masya Allah, ini nasihat bagus ya. Bapakku yaitu Mus'ab bin Thabit Az-Zubairi berkata, wajib bagimu untuk menuntut ilmu. Sungguhnya kalau kamu tidak punya roti, maka ilmu itu akan menjadi roti bagimu. Kalau kamu tidak punya bumbu, maka ilmu itu akan menjadi bumbu bagimu. Ya. Dan juga ilmu itu akan menjadi keindahan bagimu. Dan dengan ilmu itu seorang akan banyak mendapatkan kebaikan. Karena ilmu itu akan akan menjadikan hati itu terarah. Karena ilmu itu kan sifatnya irsad, bimbingan. Sehingga manakala itu dihafal, hati itu akan ke situ. Ilmu kan mencocoki dengan fitrah manusia. Tatkala masuk ya memunculkan banyak kebaikan pada hati. Makanya orang kalau punya ilmu itu biasanya akan muncul lintasan-lintasan jiwa itu yang banyak, yang bagus. Tapi kalau tidak punya ilmu, ya apa yang terlintas? Yang terlintas sesuatu yang jelek. Makanya kadang kita itu heran, ada orang makan nggak pernah puas. Ya karena dia nggak punya ilmu, dia cuma punyanya makalah makanan. Kalau di sini enak itu gudeg, di sana nanti ini, di sana itu. Sehingga
Ada waktu itu anak kecil ya, masih SMP itu, datang ke Jogja, ke tempat saudaranya. Apa keinginannya? Ya saya liburan ke Jogja mau wisata kuliner. Artinya yang ada di dalam pikirannya dari jauh-jauh dari Jakarta itu ingin nginap di tempat saudaranya itu, ingin makan gudeg, ingin makan ini, makan itu, sehingga setiap hari itu yang dicari informasi cuma tentang makanan semua. Kenapa ya? Karena ini dia merasakan kenikmatan dunia itu yang paling nikmat makan. Duhai betapa ruginya dia. Dari Jakarta jauh-jauh, biaya mahal. Ujung-ujungnya cuma pengen memenuhi mulut dan perut. Beda dengan orang yang berilmu, Masya Allah. Dia ingin memenuhi mulutnya dengan berzikir, dengan menyampaikan kebaikan, memberikan bimbingan di tengah manusia. Dia ingin langkah kakinya itu berfaedah, gerakan tangannya berfaedah. Itu kalau dia punya ilmu. Ya. Berkata Mus'ab bin Abdillah, qala lana abi utlubul ilma fa illam yakun laka malun ajdaka jamalan wa illam yakun laka malun aksabaka malan. Masya Allah. Ya. Mus'ab bin Abdillah dia berkata kepada kami, ya, atau berkata dia Mus'ab bin Abdillah, bapakku berkata kepada kami, carilah ilmu. Kalau kamu tidak punya harta, ilmu itu bisa memberikan manfaat kepadamu dengan keindahan. Kalau kamu tidak punya harta, maka ilmu itu akan mengusahakan untukmu harta. Bahkan bisa harta terbaik ya. Rasulullah SAW itu kalau kita lihat ya, beliau tidak makan sedekah yang wajib. Tapi kalau ada diberi beliau itu sedekah yang sunat, yang seperti hadiah dan semisalnya, beliau terima. Hadiah itu diberikan bentuknya kasih sayang, bentuknya penghormatan, bentuknya pemuliaan. Ya. Dan itu yang diterima oleh Nabi dari para sahabat. Beliau menerima hadiah padahal beliau seorang pengajar, seorang guru. Karena semua muridnya yang belajar kepada Nabi itu enggak nyari ijazah. Mereka belajar kepada Nabi itu untuk diamalkan, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka itu merasa berbahagia gitu. Memberikan seperti itu kepada beliau. Dari ilmu yang disampaikan itu membuahkan banyak kebaikan, sehingga ketulusan seperti itu yang menjadikan datangnya banyak kebaikan gitu. Sehingga rezeki yang datang pada beliau itu rezeki yang seperti itu, ya. Dimana beliau ini kalau memberikan sesuatu kepada para sahabat yang terbaik, murid-muridnya yang terbaik. Sampai ada seorang sahabat ya datang kepada Nabi ya. Dia ingin untuk bermalam kepada Nabi SAW. Kemudian dia berusaha melayani Nabi SAW.
Dia inginkan untuk mendapatkan ilmu. Maka saat itu dia membawakan air ya kepada Nabi. Kemudian dia biasa menyampaikan kepada Nabi itu hajat-hajatnya. Kalau Nabi butuh ini, dibawakan sampai Nabi SAW menawari, silahkan kamu meminta kepadaku sesuatu. Itu sahabat ini minta untuk bisa menemani Nabi SAW di surga. Ya, asaluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta kepada engkau untuk bisa menemani engkau di surga. Itu permintaan yang suatu yang sangat jauh, sangat tinggi dari seorang sahabat Rabi'ah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu al-Aslami. Nah, setelah itu Nabi SAW berdiam cukup lama karena ini bukan urusan ringan. Nah, ini kaitannya dengan mensyafaati. Maka beliau diam itu apakah memang ini orang yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat? Maka dia menunggu. Nabi menunggu izin dari Allah Ta'ala. Ya, dan Nabi SAW masih memberikan penawaran ya. Atau yang selain daripada itu. Maka lelaki ini teman mengatakan, "Wa permintaanku dia itu hanya itu saja ya Rasul." Itu cerdasnya seorang sahabat ya. Dan ini dia bisa bertanya seperti itu tentunya karena mendapatkan bimbingan yang terbaik. Ya, bimbingan yang paling pas gitu. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan bimbingan fa ini ala nafsika bika surati sujud. Ya kamu tolong aku untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kamu itu dengan kamu banyak sujud dan banyak sujud. Nah, ini indahnya di dalam menuntut ilmu ya. Ya. Bahwa menuntut ilmu itu tidak menghilangkan atau tidak mengurangi harta kita, tapi justru ilmu itu akan mendatangkan harta bagi kita. Sehingga nasihat dari bapaknya Mus'ab bin Abdillah itu mengatakan fa in yakun laka mal ajdaka jamala. Kalau kamu tidak punya harta, ilmu itu akan memberikan manfaat kepadamu, memberikan manfaat kepada kamu keindahan. Ilmu itu dikala seorang sendirian akan menjadi al-anisu fil wahsyah, akan menjadi teman dikala seorang itu sendirian. Ya, kalau kamu tidak punya harta, maka ilmu itu akan mengusahakan kamu untuk kamu punya harta. Ya. Makanya kalau seorang dai penuntut ilmu dan masuki wilayah di dalam mengajar, kadang berapa banyak orang yang mengajar kalau masuk di dunia mengajar tapi di mukafaah itu merasa berat. Mereka ingin mendapatkan gaji ini dan sebagainya. Itu tidak salah, halal saja. Perkaranya boleh saja. Tapi ingatlah bahwa tatkala Allah Ta'ala memilih hambanya itu untuk mengangkat kifayahnya umat,
itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun makanya penting di dalam mengajar itu, ini nasihat bagi para pengajar, itu jangan hal-hal seperti itu menjadi tujuan, tapi jadikan itu sebagai sebagai hal yang sifatnya mendukung saja, karena memang kondisinya belum memungkinkan. Tapi ketahuilah bahwa ya mendidik itu dengan ilmu yang kita miliki, tentunya pada waktu kita mengajar itu lahir batin, ya lahir batin, ya itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusannya. Wallahu ta'ala alam. Berkata Zubair bin Bakar rahimahullahu ta'ala, kataba ilayya abi faqala ya bunaya alaika bil ilm fa innahu wallahi khairul laka minal mirasika an abik. Berkata Zubair bin Bakar rahimahullahu ta'ala, bapakku ini menulis surat kepadaku sambil berkata, wahai anakku, wajib kamu untuk menuntut ilmu, tetaplah kamu untuk menuntut ilmu, karena sungguhnya demi Allah itu lebih baik daripada kamu mendapatkan warisan dari bapakmu. Ya, maka kemudian dia berkata, hadastu bihi ami, maka nasihat ini aku sampaikan kepada pamanku Mus'ab ibn Zubair. Faqala li, maka Mus'ab ibn Zubair pun menambahkan, wa ya bunayya wallah laqad nasohaka wa sodaqoka, wahai anakku, demi Allah benar-benar dia telah menasihati kamu dan telah sodaqoka, telah meluruskan kamu. Ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka inihtajta ilaihi kana malan wa inistaghnaita anhu kana jamalan. Wahai anakku, wajib kamu menuntut ilmu. Ini pamannya yang mengatakan, sungguhnya engkau ketika kamu butuh, ya, kamu itu butuh sesuatu, maka ilmu itu akan menjadi hartamu. Dan ketika kamu itu merasa kaya dengan ilmu, itu akan menjadi keindahan bagimu. Ya. Kita tahu ya bahwa Rasul alaihi salatu wassalam itu pernah bersabda, satu amalan saja, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini menunjukkan betapa pengamalan ilmu, mengilmui masalah ini juga termasuk keutamaan. Makanya Nabi di tempat yang lain mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah wa alimun au muta'allimun. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Artinya terlaknat jauh dari rahmat Allah. Dan terlaknat pula yang ada di dalamnya, jauh dari rahmat Allah. Makanya dunia itu biasanya melenakan sifatnya. Dikecualikan darinya adalah mengingat Allah. Selagi di dunia orang mau sholat, mau menjalankan perintah Allah, ya, mengingat Allah. Sholat termasuk jenis dzikir. Aqimis sholat ala dzikri. Ya, mengingat Allah dan yang menyertainya. Hal-hal yang menyertai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang alim lagi, orang yang ataupun orang yang sedang belajar, alim atau muta'alim. Maka keadaan ini, ya, adanya kajian seperti ini kan menjadikan kita belajar dan mengajar. Ini keutamaannya sangat banyak. Sangat banyak.
Wallahu taala a'lam. Tentunya ini sebagai sebuah istilahnya sebagai penyemangat diri kita ya, berkaitan dengan ta'awun kita. Dan ta'awun di antara ta'awun yang terbaik itu adalah ta'awun kaitannya di dalam pendidikan. Tidak ada yang lebih baik daripada ta'awun ini. Karena yang mengajar akan dapat amal jariyah dari yang diajar. Ya. Kemudian yang diajar sendiri dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Ya. Besok kita masih ada beberapa lembar lagi nih di sini dan banyak kisah-kisah yang sangat menakjubkan dari praktek bagaimana tentang masalah memberi wasiat ya. Hendaknya ini menjadi patokan kita ya. Patokan kita. Dan tentunya nanti kan kemampuan anak-anak kita itu bertingkat-tingkat beda-beda. Berbeda-beda ya. Dia tidak bisa dipaksakan seperti ini tidak bisa. Tapi mengalir dengan tetap diarahkan kepada hal-hal yang dia akan bisa mendapatkan kemaslahatan baik dunia maupun agamanya. Ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Ta'ala. Ada benar semata-mata luasan rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Nah.